Halo Itera Friend, dan selamat datang kembali di acara Lentera, lebih kenal dekat dengan Itera. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya. Aisyah Fira. Dan pada episode kali ini kita bakal kenal lebih dekat dengan program studi apa sih? Jadi program studi ini tuh banyak belajar tentang matematika, ekonomi, dan statistika. Ya, mungkin kalian juga bakal asing mendengar program studi ini. Program studi apaan sih? Program studi Sains Aktuaria. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih dengan program studi Sains Aktuaria ataupun pengen kenal lebih dekat dengan program studi Sains Aktuaria, ayo ikutin kita. Halo Itra Friends, dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dosen program studi Sains Aktuaria dengan Ibu Amalia Listiani, SPD MSc. Halo Bu, apa kabar? Halo. Jadi Bu, hari ini kita mau bincang-bincang mengenai program studi Sains Aktuaria Bu. Dan kita mungkin langsung aja ke bincang-bincang kita pada hari ini. Bu, apa sih yang perlu diketahui mahasiswa baru tentang program studi Sains Aktuaria ini Bu? Mungkin pertama-tama saya mau menjelaskan terkait dengan apa sih aktuaria itu ya. Jadi pertama aktuaria mungkin banyak yang awam terkait dengan apa sih aktuaria itu, banyak dibilang akuarium dan lain sebagainya, tentang ilmu tentang kelautan atau apa. Jadi sebenarnya aktuaria itu merupakan salah satu bidang disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan risiko. Jadi tidak hanya tentang di bidang matematika atau statistika, kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu di bidang keuangan. Dan program studi Sains Aktuaria sendiri berada di bawah jurusan Sains. Kami berdiri sejak 4 Maret 2019, di mana sampai saat ini kita sudah mempunyai sekitar 184 siswa. Dan terkait dengan kurikulum, ya, kurikulum yang ada di program studi Sains Aktuaria ini berstandar. Jadi kami berstandar mengacu pada yang pertama ada kurikulum dari aktuaria sendiri, jadi kurikulum minimal aktuaria. Yang kedua ada kurikulum dari PAI, jadi Persatuan Aktuaris Indonesia. Itu merupakan salah satu badan yang membawahi aktuaris di Indonesia. Berarti Sains Aktuaria ini merupakan salah satu program studi baru di Institut Teknologi Sumatera ini ya? Iya, betul. Nah, di program studi Sains Aktuaria ini sendiri Bu, apa sih fasilitas yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dari Sains Aktuaria sendiri Bu? Oke, fasilitas kami memiliki laboratorium yang digunakan untuk praktikum, terutama di bidang pemodelan risiko ya. Terus kemudian kita punya fasilitas umum lainnya seperti ada asrama untuk mahasiswa baru, kemudian ada perpustakaan untuk menambah ilmu wawasan, kemudian kita punya kantin juga untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran daring juga kita punya LMS ya, dan kuliah dan aturan Tera dan ACDID yang bisa diakses oleh mahasiswa dan juga dosen. Jadi perkuliahan daring tetap opsional. Oh, berarti dari Sains Aktuaria ini sendiri udah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswanya begitu. Betul sekali. Baik mendukung dari pengajaran secara offline maupun secara online. Betul sekali. Oke Bu, baik. Mungkin itu aja. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pak, apa sih peluang kerja untuk lulusan dari program studi Sains Aktuaria ini Pak? Nah, untuk lulusannya sendiri, lulusannya jadi aktuaris di beberapa perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi kerugian, dana pensiun, dan lain-lain. Kemudian kalau mau yang jadi akademisi atau peneliti bisa. Tentu saja harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, S2, S3. Lalu selain itu kalau udah punya pengalaman di perusahaan asuransi bisa menjadi konsultan aktuaris mandiri, membuat beberapa model untuk menghitung risiko di perusahaan-perusahaan. Tidak harus di perusahaan asuransi, asalkan perusahaan itu mempunyai nilai risiko, misal perkebunan, perhutanan, bisa menjadi konsultan aktuaris di perusahaan itu. Kemudian karena kurikulum prodi aktuaria juga mengajarkan tentang programan, lulusannya bisa untuk masuk ke bidang pengolahan data, misal menjadi data analis atau yang sekarang sedang populer data science. Selain itu juga bisa masuk ke perbankan tentunya, masuk pasar modal juga bisa. Berarti untuk Sains Aktuaria ini sendiri Pak, peluang kerjanya besar gitu ya Pak? Karena bisa masuk ke perhitungan resiko, untuk zaman sekarang juga bisa masuk ke programming, dan juga bisa jadi seorang konsultan begitu Pak? Ya.
mungkin kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Apa pesan Bapak untuk calon mahasiswa baru dari program studi Sains Aktuaria ini Pak? Untuk calon mahasiswa, pertama kenali dulu potensi diri sebelum memutuskan untuk masuk ke prodi Sains Aktuaria. Bener-bener mantapin juga, karena di aktuaria paling tidak harus tahu di aktuaria itu belajarnya tentang ini, berarti harus siapin dulu. Oh, saya harus siap untuk mempelajari hal ini. Karena walaupun sudah masuk, tapi tidak ada niat untuk mempelajari hal itu, nanti juga akan sia-sia. Tentu saja persiapan doa dan kerja keras. Berarti kalau misalnya kalian mau masuk ke program studi Sains Aktuaria ini, kalian tuh harus tahu juga apa sih yang bakal dipelajari di program studi ini. Persiapkan diri kalian dan juga jangan lupa berusaha dan berdoa betul Pak. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita dengan dosen pada hari ini. Mungkin kita bakal ke pertanyaan dengan mahasiswa, dan untuk kita reference kalian tetap ikutin kita ya. Bye. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama dosennya, sekarang kita mau cari tahu informasi nih sama mahasiswa dari Sains Aktuaria. Di sini aku udah sama Bagas. Hai. Ya, halo Kak. Bagas mungkin boleh perkenalan dulu. Ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Bagas Ariaryanto, mahasiswa program studi Sains Aktuaria ITERA tahun 2019. Oke Bagas, jadi kita mau ngobrol-ngobrol dikit boleh ya? Iya boleh Kak. Mungkin pertanyaan pertama ini paling sering ditanya ini. Apa sih alasan Bagas masuk ke prodi Sains Aktuaria di ITERA? Oke. Jadi alasan saya kenapa sih mau masuk ke prodi Aktuaria ITERA adalah pertama pasti saat kita mau lulus SMA, kemudian juga masuk perguruan tinggi pasti mencari prodi yang menjanjikan dan juga punya peluang kerja yang tinggi. Nah, ketika saya riset, bertanya kepada guru, kemudian juga mencari di internet, ternyata ada program studi yang baru dan banyak orang belum tahu. Tapi ketika saya cari tahu, ternyata aktuaria ini sangat menjanjikan karena tenaga aktuaris di Indonesia masih sangat minim. Bahkan program pemerintah 1000 aktuaris pun belum terpenuhi sampai saat ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencoba mendaftar aktuaria di ITERA dan alhamdulillah keterima. Oke, jadi menurut Bagas aktuaria ini sangat menjanjikan banget ya? Iya, menurut saya apalagi sih sangat menjanjikan. Oke, untuk selanjutnya nih Bagas, kira-kira apa sih keseruannya setelah Bagas masuk di aktuaria? Mungkin ada di akademik atau non-akademik? Keseruan yang saya temuin di aktuaria pastinya sangat seru karena aktuaria itu bukan hanya banyak sekali kita belajar tentang bidang ilmu seperti matematika, statistika, ekonomi, kemudian juga ada komputasi aktuaria dan lain-lain. Jadi menurut saya di aktuaria ini kita bukan hanya belajar untuk menghitung, tapi juga kita belajar pemrograman dan lain-lain kan Kak. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya juga seru-seru, dosennya juga mengajarnya dengan sangat baik dan interaktif gitu, ke mahasiswanya juga nggak yang kaku-kaku banget gitu. Kemudian untuk kegiatan kayak misalnya mau mengembangkan minat bakat, kayak mau ikut lomba, kemudian juga mau mencoba hal-hal baru itu didukung, baik itu dari dosen maupun dari mahasiswanya. Jadi teman-teman mahasiswa juga kayak mendukung dan suportif gitu kita. Jadi kayak jadi kita juga jadi semangat untuk menambah prestasi sih gitu juga. Oke, nih dengar-dengar nih kalau Bagas ini berprestasi di bidang non-akademiknya nih. Iya, kayaknya duta apa tuh? Duta bahasa. Duta bahasa itu udah di tingkat nasional ya Bagas? Iya, alhamdulillah. Jadi buat kalian ITERA Friends yang mau masuk Sains Aktuaria itu nggak cuma di akademik aja, tapi bisa berprestasi di non-akademik kayak Bagas. Hanum, sebagai salah satu mahasiswa dari program studi Sains Aktuaria nih, apa sih kesulitan yang kamu rasakan selama belajar di program studi Sains Aktuaria ini? Oke, kalau kesulitan ya Bang ya. Pertama sih karena memang mata kuliahnya susah karena belum pernah dipelajari sebelumnya dan belum pernah dipelajari lebih dalam. Namun setelah dipelajari lebih dalam, juga dengan dosen-dosen yang seru-seru dan mereka tuh bisa ngajar dengan interaktif banget dengan media-media yang seru-seru banget deh, jadi lebih mudah dipahami. Dan kalau menurut saya sih setiap program studi itu pasti ada kesulitannya kan gitu. Dan itu merupakan bagian dari dinamika dalam perkuliahan. Dan kalau misalnya nggak ada yang namanya kesulitan tuh kayak kurang seru gitu kan kuliah. Jadi ya itu sih karena mata kuliahnya yang lumayan susah-susah, ngitung terus, ketemu angka gitu. Kan kalau itu tadi kita ngebahas yang susah-susah nih. Nah, kalau di program studi Sains Aktuaria ini, mata kuliah apa sih yang Hanum suka? Yang paling suka sih statistik.
Kenapa tuh suka statistika? Karena enak gitu kan, karena emang dari dulu suka ngitung kan, jadi kalau statistik itu kayak rata-rata, median gitu kan, gak jauh-jauh dari itu kan. Terus emang udah SMA tuh udah banyak belajar kan kurang lebih tentang statistika. Kalau yang lain-lain tuh kayak aku kan dari IPA, dari IPA itu nggak belajar akuntansi, jadi pas masuk ke aktuaria ketemu akuntansi ya belajar lagi dari awal gitu. Boleh nggak sih kasih spoiler dikit nih ke calon mahasiswa baru tentang mata kuliah yang ada di program studi sains aktuaria? Oke, kalau misalnya mata kuliah tuh banyak dan gak jauh-jauh dari hitung, dari angka gitu. Kayak misalnya statistika, ekonomi, akuntansi, dan ya tentang angka semua deh pokoknya gitu. Yang suka ngitung tuh harus banget gabung sama aktuaria, beneran. Contoh mata kuliahnya itu apa? Contoh mata kuliahnya, kalau misalnya buat ngitung-ngitung ada teori suku bunga tuh, terus ada mata kuliah mikroekonomi, terus ada mata kuliah aktuaria komputasi, itu sih Bang. Nggak jauh-jauh dari situ. Oke, apa sih harapan Farel untuk sains aktuaria ke depannya ini nanti? Oke, kalau harapan pastinya kita semua ingin prodi sains aktuaria untuk berkembang lebih baik lagi, baik itu dari segi mahasiswa, akademik maupun administrasi di prodinya. Selain itu, harapan saya mungkin 5-10 tahun ke depan, prodi sains aktuaria ITERA juga bisa menjadi salah satu center of excellence dalam bidang aktuaria terutama di Sumatera. Oke, Farel ada nggak sedikit pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru nanti? Mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa baru ITERA tahun 2021 nanti, silakan dipersiapkan untuk mengikuti rangkaian ujian masuk ke ITERA supaya hasilnya dapat maksimal dan dapat memasuki prodi yang kalian minati. Dan juga jangan lupa semangat dan berdoa. Dan mungkin bagi teman-teman yang ada minat lebih di bidang aktuaria, matematika, ekonomi, dan statistika, bisa banget gabung ke prodi sains aktuaria ITERA. Kami tunggu ya tahun ini. Oke, jadi untuk calon mahasiswa langsung persiapkan diri kamu untuk masuk ke sains aktuaria. Mungkin terima kasih Farel, dan jadi cukup sampai sini aja bincang-bincang kita hari ini. Untuk ITERA Friends tetap ikutin terus ya. Bye! Nah, gimana ITERA Friends? Sudah kenal lebih dekat kan dengan program studi sains aktuaria? Dan buat kalian ITERA Friends yang masih kepo dan pengen tahu tentang prodi sains aktuaria, bisa langsung dikepoin di Instagramnya sains.aktuaria_ITERA. Dan di website mereka di at.itera.ac.id. Saya Dimas Aprilian. Dan saya Aisyah Fira. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.